Belum hilang rasa heran saya kemarin ketika ngobrol tentang eh, komisaris BUMN yang berdasarkan penunjukan yang tidak mencerminkan eh, fit and proper, ya. Mulai dari Tina Talisa, M. Kodari, Denny J.A. maupun Sylvester Matutina itu beberapa media mainstream itu justru me, men-spill 30 wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Nah, ini tentu ya ini bagi masyarakat awam membuat miris, ya. Artinya kalau dilihat dari besarnya penghasilan yang mereka terima dari jabatan komisaris, dan itu merangkap karena dia sudah sebagai wakil menteri kemudian menjabat sebagai komisaris. Ini bisa kita bayangkan penghasilannya, ya. Sekedar ilustrasi, kalau misalnya rata-rata perolehan mereka sebagai komisaris itu 1,2 miliar misalnya, ya. Ini kalau kita kurskan dengan apa namanya harga sewa kontrak yang saya tempati rumah ini, maka ini 1,2 miliar itu sama dengan 200 tahun saya bisa mengontrak rumah ini. 200 tahun, ya, itu hanya penghasilan dalam sebulan seorang komisaris BUMN. Nah, ini kalau kita ngikuti gondok, marah dan sebagainya, ya kita jadi marah gitu, ya. Tapi okelah, kita singkirkan rasa marah dan kejengkelan. Tapi coba kita nilai secara jernih, ya. Apakah penempatan mereka sebagai komisaris BUMN ini mencerminkan meritokrasi atau tidak? Ya, barangkali untuk mengukur ini coba nanti apakah apa yang saya gambarkan ini tepat atau tidak, nanti biar para ahli ekonomi yang menilai. Ini saya memperoleh pengetahuan ini dari Dr. Lukman Hakim, ketua ISE Solo, kemudian dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS maupun Fakultas Pasar Sarjana di Trisakti Jakarta, ya. Ya, ini tolong dikoreksi kalau pengandian saya ini keliru, ya. Jadi kalau dalam optimalitas produksi itu dalam ilmu ekonomi dikenal konsep MC sama dengan MR, marginal cost sama dengan marginal revenue. Itu kondisi yang optimal. Nah, kalau marginal cost itu masih di bawah marginal revenue, itu artinya masih bisa ditingkatkan, atau kalau dalam bahasa bisnis itu masih bisa ekspansi dan seterusnya. Tapi kalau sudah marginal cost melebihi marginal revenue, ini satu pertanda bahwa satu badan usaha itu sudah melewati masa efisien, karena tambahan cost tidak mengakibatkan tambahan revenue secara signifikan, ya. Itu kalau MC lebih besar dari MR, artinya tambahan cost-nya itu tidak sebanding dengan tambahan revenue. Nah, dugaan saya kalau misalnya kita anggap apa yang mereka duduki di BUMN sebagai komisaris, kita anggap sebagai marginal cost, tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh BUMN, maka kontribusi apa yang mereka
sumbangkan kepada BUMN atau marginal revenue. Nah, ini tentu bisa diukur secara konsep ya. Kalau tambahan biaya yang dikeluarkan oleh BUMN dalam hal ini untuk membayar komisaris, jajaran komisaris, ini tidak sebanding dengan tambahan revenue yang diterima oleh BUMN, maka bisa dikatakan keberadaan mereka itu justru membebani BUMN. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya keberadaan mereka itu yang tercermin dari ekstra atau tambahan kos yang harus dikeluarkan oleh BUMN itu memberi kontribusi revenue lebih besar daripada tambahan biaya, maka keberadaan mereka di BUMN itu memang memberi dampak positif. Ya, ini kurang lebih seperti itu kalau logika ekonominya. Ya, mohon dikoreksi kalau bagi yang paham tentang ilmu ekonomi apa yang saya deskripsikan tentang keberadaan para komisaris di BUMN ini, karena dugaan awal saya adalah keberadaan mereka itu tidak memberikan kontribusi yang positif bagi kinerja BUMN. Artinya tidak ada mereka pun BUMN sebetulnya tidak masalah. Justru dengan keberadaan mereka itu harus ada ekstra kos yang harus dibayar, karena dari sisi perusahaan maka pengeluaran untuk komisaris ini kan bisa dianggap sebagai marginal cost, tambahan biaya. Nah, kalau itu tidak berdampak pada kenaikan atau perubahan revenue, pendapatan, maka ya keberadaan mereka itu sebetulnya hanya menjadi beban bagi BUMN. Tapi sekali lagi ini analisa awam yang bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Mungkin ada yang lebih ahli dalam bidang ekonomi, silahkan berkomentar. Salam konstitusi.